nama Zoom-nya masih angka, saya nggak bisa baca namanya. Sudah lama ya Uni ya, sepertinya kita tidak Zoom ya Uni ya. KHT-nya enggak, karena Bu Wahyunya sedang sakit dan baru kali ini kita bisa mengadakan Zoom online lagi di hari Sabtu. Ira habis makan apa itu? Bagi-bagi dong makannya, jangan sendiri. Ayo ke sini main. Baru dikasih makanan buat sini dong. Ngemil, Bu, ngemil. Ya wes makan di sana. Kalau kita makannya ngemil berat. Sambil ngopi. Betul otak Mau ke rumah. Besok mau ke rumah belum jadi lagi. Ya. Undangan lagi ya? Iya. Undangan. Senin juga ke itu lagi 7 harian. Kita berdua aja sih, nggak ada yang lain nih sama kamu. Oh sih. Kita ngobrol-ngobrol udah. Cuma 6 orang sih, baru 7 nih. Ini ya, juga baru ingat kirain lagi tadi. Baru 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini. Saya baru bisa login. Ya dimaafin deh. Bu Emi suaranya merdu ini. Masya Allah. Ada mau kayak itu. Iya. Bisa apa sebungkus nih satu saset ada nih. Mana ya? Biar nggak dimarahin, saya baru datang. Ada yang bikin acara ya nggak on time. Udah bisa dimulai apa nunggu siapa ini? Baru 7 orang Pak Syukron. Orang baru tuh. Iya, nunggu Pak Syukron. Oh gitu, langsung mulai aja. Ya tahu nih. Apa? Gimana? Bentar, saya sambil siap-siap ya. Di atas buku. Di kamar ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus ya? Enggak. Bapak Ibu? Bagus kok, Bu. Enggak, lancar itu. Oh, jelas ya. Soalnya saya di sini malah yang putus-putus dengar suaranya Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah Pak Syukron sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan men-sharingkan ilmunya terkait dengan judul yang akan dibawa, yaitu kenapa saya harus HNI. Nah, ini sering banget ya mungkin Uni, Bu Irawati, Bu Masruro, bahkan saya sendiri sering banget kalau mau branding ya, mau mengenalkan HNI, pasti banyak banget dan sering banget ditanya oleh para customer tuh, kenapa sih Mbak kita tuh harus HNI? Putri mana suaranya, Mbak Putri? Halo, maaf, keluar masuk juga, saya mungkin izin mematikan videonya ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak Syukron sudah hadir. Nanti ini juga akan ada siaran ulangnya bagi Bapak Ibu yang tadi terlambat masuk, mungkin tertinggal, nanti bisa dilihat siaran ulangnya, nanti akan di-share oleh tim media di setiap grup. Nah, mungkin langsung saja ya, karena sudah lewat hampir 16 menit, Pak Syukron sudah siap ya Pak ya? Untuk mengisi Insyaallah siap. Tidak perlu cek suara dulu ya Pak Syukron ya, sudah jelas. Mudah-mudahan nanti selama acara berlangsung tidak ada hambatan sedikit. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk Pak Syukron waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih semuanya, terutama Mbak Rodo Putri ya, selaku MC. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bisa hadir melalui media Zoom ini. Alhamdulillah, mohon maaf, saya tadi habis ada acara di ujungnya Bekasi ya, di Babelan sono, baru sampai mau maghrib ya, dan saya juga baru ingat ternyata di masjid itu ada taklim dan ustadznya itu saudara saya, jadi nemenin gitu. Saya tadi baru pulang, pas nyampe alhamdulillah numpang di wifi tetangga ini. Alhamdulillah, salawat serta salam marilah kita sama-sama selalu kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini ya, mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Masih pada ingat? Masya Allah, Mbak semangat ini. Alhamdulillah, pada hari ini mohon izin semuanya, saya bukan sebagai pemateri ya, tetapi saya sama-sama sharing tentang HNI, terutama atas pertanyaan atau tema yang diberikan, kenapa kita harus HNI ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ketika berjalannya Zoom yang saya sampaikan ada yang salah, mohon langsung dikoreksi saja, karena saya masih banyak belajar, masih banyak perlu bimbingan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini adalah momen atau media untuk bisa saya belajar langsung kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kira-kira ada yang baru masuk HNI? Ada? Mohon operator saya dijadikan ini co-host ya, biar nanti saya bisa share materi. Mbak Putri apa siapa nih adminnya? Putri. Mbak Putri ya. Baik, sambil nunggu kita saya jadi co-host ya, silahkan Bapak Ibu semuanya, ini sudah hadir, alhamdulillah semuanya udah banyak ya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan kita bisa nambah terus ya. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kira-kira yang menyebabkan kita ikut gabung di HNI? Kira-kira ada yang bisa ngasih alasan pertama kali? Mbak Putri mana nih? Putri, nggak ada tuh, Saya, kemana lagi dia? belum aja nih. Iya. Kalau alasannya Uni sih Pak Saya belum bisa share materi nih. Apa? Alasannya?
Iya, apa Mbak Bu Emi, silakan Bu Emi. Kira-kira pertama kali Bu Emi mitranya siapa? Mitranya Uni. Langsung ya? Wah, senior saya berarti ini. Senior, Pak senior, nggak ada senior di sini ya. Mohon izin ya Bu Emi ya. Iya. Saya mau berguru nih sama Bu Emi. Apa sih? Pasti lima jam lima. Ya, Bu Emi, Harus dia ini. kenapa? Kenapa harus dia ini ya? Iya, apa coba? Yang pertama sih apa ya? Pertama kenapa harus HNI? Karena itu produknya jelas dan pasti kehalalannya, itu aja pertamanya. Itu Ya, kan butuhnya halal dan toyib lah ibaratnya ya. Iya, Karena iya. di luar sana tuh halal-halal tapi belum tentu toyib gitu loh Pak. Betul, ya. Itu aja inti pertama ini. Baik, ya, ini alhamdulillah saya udah bisa share materi ini. Oke. Saya Pak slide ya. Syukron, kalau Ya. mau share screen sudah bisa, Pak. Sudah, ini sudah. Sudah bisa lihat semuanya? Udah. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya bisa belajar bersama. Ini saya udah share screen materi ya. Mudah-mudahan ini bisa terlihat semuanya ya. Oke, ini kenapa kita harus HNI ya? Semuanya udah baru kan ya? Apa udah lama semua ya? Ya, pertama betul ya kata Bu Emi tadi. Alasan pertama kenapa kita harus HNI karena alasan pertama adalah produknya. Ya, produknya kenapa? Produknya halal. Ya, alamiah, ilmiah, ilahiyah. Halal di mana di HNI itu adalah memiliki dewan syariah ya yang mengawasi produk-produk HNI itu dijamin halal ya dari dewan syariah kita. Bapak Ibu tentu sudah pada tahu ya, udah punya dewan syariah kita itu ada 3 ya. Ada apa siapa aja yang hafal? Pak pertama Pak Dokter Mawardi ya. Kemudian yang kedua Pak Dokter Endi ya. Nah, yang ketiga Dokter siapa? Oni ya. Nah, beliau-beliau ini adalah para pakar fikih, para pakar syariah yang tidak lagi diragukan keilmuannya ya. Insya Allah beliau-beliau inilah yang mengawasi dari produk-produk HNI secara kehalalan maupun secara sistem, secara penyediaan produk dan sebagainya. Kemudian alamiah ya, alamiah produk-produk HNI ini diambil dari tanaman-tanaman organik ya, yang tidak mengandung campuran bahan kimia sintetis tentunya. Maka bukan hanya produknya yang halal, tetapi insya Allah alamiah ya. Ilmiah ini produk-produk HNI sudah diteliti dan berstandar pabrik internasional ya, dari apa tuh GMP. GMP itu Good Manufacturing saya nggak bisa bacanya nih, Prancis ya, atau itu dari WHO ya. Juga sudah disahkan atau sudah lolos daripada BPOM, yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Kemudian yang keempat adalah ilahiyah. Selain tadi halal, ilmiah, alamiah, terus ilahiyah. Jadi obat-obatan, makan-makanan, kemudian produk-produk HNI ini adalah berbasis pengobatan ala Nabi, yaitu tibun nabawi ya, yang diawali mungkin tokoh-tokoh kedokteran Islam ya, salah satunya Ibnu Sina ya. Kemudian diwariskan oleh para ulama sampai kepada
kita semuanya, ya. Mudah-mudahan kenapa ilahiyah? Karena unsur-unsur produk-produk HNI ini ada mengandung sunnahnya. Contoh misalnya, ya, contoh HNI Health atau extra food. Extra food itu selain madu itu kan sunnah ya. Kemudian ada batu saudanya, itu juga sunnah. Itu langsung ya, itu dasarnya daripada hadis dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita semuanya, panutan kita semuanya. Jadi bukan hanya sunnah-sunnah dalam ibadah saja, tetapi secara makanan, ya, cara makannya juga kita harus diajarkan mulai dari sekarang makan ya, makan makanan halal dan baik. Nah, insya Allah ini semuanya ada di HNI. Jadi alasan pertama kita kenapa gabung HNI itu adalah satu, produknya. Produknya kenapa? Halal, alamiah, ilmiah, ilahiyah. Itu ya. Ada 4 produk. Alasan produk HNI itu karena produknya halal, ilmiah, ilahiyah, dan ilmiah ya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya ya, dukungan ya, dukungan kepada agen yang sangat luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu sudah tentunya sudah merasakan ya, baik dari manajemennya ya, terus kemudian dari para leadernya yang luar biasa ya. Leader kita itu ada Umi Sulis dan almarhum Pak Jenial, ini sangat luar biasa membimbing kita, mensupport kita, bahkan salah satunya adalah media Zoom ini disupport penuh oleh leader kita ya. Insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau semuanya juga selalu mendapatkan keberkahan ya, dunia dan akhiratnya ya. Dukungan kepada agennya yang sangat luar biasa. Yang pertama, setiap agen HNI ini lebih mudah untuk bekerja ya, sebab kenapa? Mendapatkan kemudahan support system kira-kira kita dari perusahaan saja ya sudah banyak ya, lengkap, ada brosurnya, ada katalognya, ada buku panduan suksesnya, ada websitenya ya, bahkan slide-slide yang bisa kita buat sharing ya, baik cetak maupun itu sudah disediakan ya oleh perusahaan, bahkan oleh para leadernya. Kemudian yang berikutnya ada banyak kantor cabang ya, dan akan terus bertumbuh ya. Nah, ini kantor-kantor cabang kita ya, paling wakil perusahaan adalah BC itu ya, business center. Kemudian dengan turunannya ya, ada agen center, ada distributor ya, untuk menyediakan produknya sampai kepada stokis ya. Kemudian support system baik dari perusahaan maupun dari upline-nya, dari para leader-leadernya yang sudah menyediakan begitu peduli ya dengan keberhasilan kita semuanya. Maka kita bukan hanya ya, di setiap doa-doa kita itu jangan cuma mendoakan diri kita, doakan juga leader-leadernya ya, karena insya Allah seorang leader itu selalu mendoakan kita sebagai mitranya supaya sama-sama bisa sukses di HNI dunia dan akhirat ya. Berikutnya training yang lengkap dan rutin diselenggarakan oleh baik perusahaan maupun dari tim leader masing-masing ya. Salah satunya malam inilah kita rasakan, mudah-mudahan, makanya saya inilah yang tidak bisa nolak ya, ketika saya ditunjuk walaupun saya masih junior itu ya, saya akan selalu memberanikan diri tampil, dan inilah mungkin caranya saya belajar di HNI, kalau ibaratnya mah saya beranikan jadi ketua regu gitu ya, salah benar pokoknya jalan gitu.
Tapi Dan bisa ini mudah-mudahan training bagi saya gitu ya. Bukan kalau Bapak Ibu semuanya udah canggih-canggih lah gitu ya. Kemudian itu yang kedua, apa tadi alasan kenapa HNI yang kedua? Karena para dukungan ya, dukungan kepada agen itu sangat luar biasa. Itu yang kedua. Itu tidak dapat didapatkan di selain HNI. Pokoknya luar biasa lah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menduplikasi, mengcopy paste apa yang dilakukan oleh para leader kita dan kepada mitra-mitra kita semuanya ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah manajemennya. Kenapa manajemen kita? Alasannya manajemen ya, karena yang pertama manajemen kita di HNI itu semuanya ya sesuai dengan keahliannya, capable ya. Manajemen di HNI itu sudah cukup dipercaya ya, dari ujung ke ujungnya gitu ya. Jadi tidak sembarangan menempatkan direksi itu menunjuk seorang direktur, menunjuk seorang direktur bagian, misalnya ada direktur marketing, ada direktur produk ya, ada produk direktur keuangan dan sebagainya. Itu mereka semuanya sudah dipercaya ya, sudah berpengalaman mengelola bisnis ya. Tentunya di HNI yang insya Allah manajemennya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah transparan. Nah, di sini keuntungan dan sebagainya sudah dijelaskan di sukses plan ya. Sukses plan HNI itu sangat transparan. Berapa sih bagian agen HNI yang baru masuk gitu ya, sudah jelas yang didapatkan ketika membeli satu produk ya. Bahkan seorang manajer dan seterusnya sampai seterusnya itu sangat transparan sekali ya. Kemudian kepedulian ya, manajemen itu sangat peduli kepada kita semuanya ya. Para agen itu selalu dilayani oleh manajemen. Apapun, misalnya kita ngadu di kalau kita ngadu di Telegram itu CRM ya. CRM itu kita nanya apa saja dilayani ya. Bahkan Bapak Ibu yang sudah pernah main ke leader office atau ke kantor pusat, Masya Allah ya, stafnya itu nggak ada yang mukanya cemberut ya, senyum semuanya. Bu Emi udah pernah ke kantor pusat atau ke LO? Belum, Pak. Belum ya. Sekali-kali main Bu ke LO. Siapa aja yang datang insya Allah dikasih senyum pertamanya. Berarti Ibu Emi kalah dong sama aku. Aku sudah pergi ke LO, sudah pergi ke pusat. Sudah ditunjukin meja untuk LED sama Pak Jen. Luar biasa. Di sini kata Pak Jen. Iya, Masya Allah. Nah ini sangat peduli ya, sudah menyediakan tempat untuk training ya, kemudian training online dalam satu pekan itu ada banyak ya. Ada acara-acara yang dilakukan oleh manajemen? Ada yang tahu? Ini kalau yang tahu berarti sering menyaksikan gitu ya. Ada konsultasi kesehatan ya, terus herbalis. Jadi itu diisi sama Pak Madi, Pak Sudarmadi sama Bu Umi Sabil. Umi Sabil. Nah, kemudian kalau ada tentang bisnis ya itu bergantian ya dari leader-leadernya. Jadi di channel YouTube, channel di Facebook HNI, di Telegram, Instagramnya itu kita semuanya wajib mengikuti ya, me-like, me-add, me-follow dan sebagainya. Itu wajib sebagai mitra HNI. Karena disitulah
apa namanya, media yang terpercaya untuk kita terima dan bisa kita share gitu ya. Acara-acara rutin juga selalu diadakan oleh manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah berprioritas pada pelayanan. Jadi pelayanan baik di pusat maupun di cabang-cabang sampai kepada agen stok yang terkecil itu kita dididik, dibina untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya, kepada para mitranya, kepada walaupun bukan mitra kita ya yang belanja ke agen stok nih, yang jadi agen stok ya, mulai dari stokis, DC, distributor ya, agen center dan sebagainya, tolong siapapun yang belanja dengan ID ya, walaupun bukan mitra kita, dilayani dengan baik, dengan senyuman ya, jangan dibeda-bedakan gitu ya. Itu sangat saya rasakan karena saya itu bukan hanya belanja di BC Cikarang 3 saja yang punya Umi Sulis ya, tetapi kadang-kadang saya kan namanya orang mengembara ya, kadang di Tambun, kadang di Jakarta, bahkan dulu waktu sebelum pandemi saya sering ke kantor pusat karena dulu banyak aktivitas saya ke daerah Pondok Kelapa ya, Duren Sawit, karena jadi kantor pusat kita itu di Pondok Kelapa ya, Jakarta Timur. Barangkali ada yang belum tahu ya, kantor pusatnya di mana, di Pondok Kelapa. Kalau di yang di LO itu leader office itu di Bekasi, di Jati Bening ya, di sentra kota. Dan ke sentra kota juga saya udah nggak kehitung ya berapa kali saja ke sana. Ya itu karena manajemennya yang ketiga. Yang pertama karena apa tadi? Produknya. Terus yang kedua? Karena dukungan. Karena apa? Dukungan kepada agen yang luar biasa. Pelayannya. Kemudian yang ketiga manajemennya. Nah, kemudian yang keempat ya berlandaskan kepada IT ya. Jadi zaman sekarang itu ketika kita tidak lagi tidak ada alasan lagi kita tidak mengenal IT ya, karena sudah zamannya zaman IT ya. Jadi perusahaan pun HNI itu menyediakan supportnya atau media-medianya ya, media-media yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi zaman ini sudah tidak lagi belajar hanya offline ya, tidak hanya edukasi itu offline, tetapi ada media-media online-nya. Jadi support system yang sangat luar biasa di bidang IT-nya ya. Jadi kayak kita aja yang kita punya setelah daftar itu kita punya akun ya di AVO. Itu teknologi yang luar biasa. Bahkan AVO kita itu sudah sama dengan mobile banking. Kenapa? Karena sekarang sudah harus menggunakan PIN, ya. Karena di AVO kita itu ada rupiahnya gitu, yang harus diamankan. PIN itu apa artinya? PIN, personal identifikasi number. Artinya itu PIN itu ya pribadi kita yang tahu gitu ya, sama Allah yang tahu. Istri kita atau suami kita belum tentu tahu gitu ya. Ya. Jadi yang AVO-nya belum punya PIN, segera dibuat PIN-nya. Jadi biar aman. Ketika transfer HNI Cash itu tidak lagi menggunakan OTP ya. OTP juga aman, tetapi ada bisa jadi trouble ya, ketika transaksi buru-buru OTP-nya belum masuk itu kan trouble yang luar biasa ya, bisa keringet dingin kita gitu ya, ditungguin sama agen stok yang mana nih belum masuk transferannya gitu ya. Nah, PIN ini memudahkan kita. PIN kan tinggal pencet masukin, berhasil, tinggal ditunjukkan atau di screenshot dikirimkan ke itu. Jadi pemanfaatan IT yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Berdasarkan IT itu selalu up to date ya.
up to date di mana saja, kapan saja. Jadi tidak ada jarak ya. Jadi kita di sini dengan Bu Iva di Sanana pelayanannya kalau menggunakan IT ya. Beda dengan offline. Misalnya contoh misalnya nih ya, offline-nya di Sanana pelayanan misalnya, pelayanan di pemerintahan saja ya. Itu bisa jadi ada perbedaan ya karena beda orang. Tetapi kalau ketika kita menggunakan IT, pelayanan webnya dan sebagainya, insya Allah itu aman. Di informasi-informasi itu cepat sampai ya kepada para mitra, kepada para agen yang ada di seluruh dunia ini ya. Kemudian yang kedua ekonomis ya. Menggunakan IT ini ekonomis. Contohnya misalnya Bu Emi ini atau Bu Iva ini misalnya sebagai agen stok, distributor atau AC lah ya, agen center DC ya, distributor center. Bukan misal lagi. Bukan misal lagi Pak Sukron. Ya. Iya, sudah mantap. Nah, kenapa ekonomisnya ya? Misalnya dulu ya, perlu misalnya agen stok itu perlu dengan printer misalnya, printer. Nah, sekarang menggunakan IT kita udah lagi tidak menggunakan kertas ya. Cukup kita menggunakan HSIS yang berbasis IT ya di aplikasi di HP kita. Kemudian bukti belanjanya tinggal kirim ke WA atau email ya. Itu sangat ekonomis sekali. Iya, di screenshot bisa atau di share langsung kan bisa ya. Sekarang itu kan di HSIS udah tinggal gampang di share, dikirimkan kepada yang customer kita, pembeli kita atau agen kita. Itu sangat menghemat sekali ya. Jadi biaya-biayanya sangat apa Bu Dan Iva? tidak ada dusta di antara Masya tidak ada Allah. dusta di antara kita. Luar biasa itu. Hanya jujur. Jujur ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi ekonomis di sini bisa mengurangi ya informasi juga cepat sampai kepada para mitra, para agen kita di seluruh ya dunia ya, bukan lagi Indonesia karena AHN itu sudah ada di Arab Saudi, sudah ada di Asia Tenggara dan sebagainya ya, sangat luas sekali. Jadi bisa kita sebutkan HNI, mitra HNI atau agen HNI di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya adalah real time. Jadi informasi yang sangat real ya, sesuai informasinya. Jadi kalau A ya A, tidak lagi menjanjikan hal-hal yang tidak mungkin. Nah itu di HNI sudah menerapkan IT. Jadi dari agen yang baru masuk sampai leader yang paling tinggi ya, itu hak dan hak-haknya sama sesuai dengan levelnya tentunya. Kalau AB dengan platinum ya beda, karena bedanya apa? Karena sebab akibat ya, perbuatan masing-masing gitu. Kita rajin, kita sungguh-sungguh, maka kita cepat jadi leader gitu kan, pangkat kita cepat naik dan sebagainya. Ini real banget ya, informasinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul banget tadi kata Bu Iva, tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Ya, berikutnya lebih fleksibel. Jadi kalau kita menggunakan IT itu kita fleksibel di mana saja gitu ya. Bu Iva lagi di kantor bisa input misalnya sambil istirahat gitu ya, sambil makan, sambil nginputin belanjaan mitra juga bisa. Jadi tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, jarak bahkan ya, jarak kita dimanapun bisa. Masih ada waktu sampai jam berapa nih? Jam 20.16 ya. Baru 15 menit. Baru 15 menit ya.
Nggak mau selesai wae. Perasaan udah selesai Bu Emi belum ya? Baik. Suara saya jelas nggak Bu? Jelas banget. Jelas ya? Jelas Mau banget. mingguan. Baik, yang ke berapa nih? Kelima ya? Sangat jelas. Empat dong. Sangat jelas ya. Yang kelima apa yang keempat nih? Yang kelima benar satu tiga. Yang kelima. Yang kelima ya. Perusahaannya terpercaya. Kira-kira kita semuanya percaya dengan HNI? Insya Allah percaya. Insya Allah jangan lemes Bu Emi. Sangat percaya. Sangat percaya, sangat yakin. Kenapa? Karena perusahaannya sudah jelas Sangat ya. percaya. Berdasarkan badan hukumnya sudah jelas ya. Pertama kan sama Allah, yang kedua baru ya insya Allah percaya. Iya. Siap. Jadi perusahaannya terpercaya, jelas badan hukumnya, gitu kan? Legalitasnya resmi, kemudian sudah terdaftar baik di pemerintahan kita. Di pemerintahan kita itu kan sesuai badan hukumnya, SIUP-nya dan sebagainya, legalitasnya sudah ada. Dan juga bukan hanya itu ya, kita sebagai penyedia produk halal, maka kita juga harus memperoleh sertifikat dari BPOM yang tadi ya, dari Kementerian Kesehatan, dari kehalalannya dari Dewan Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi produk kita itu bukan hanya halal tapi toyib ya. Nah, kemudian legalitasnya bagaimana ya? Di kita kan multi level ya, multi level syariah yang secara syariah sudah dilegalkan melalui Dewan Pengawas Syariah, DSN, Dewan Syariah Indonesia, nasional ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi DSN itu di bawah MUI ya. Nah, nama perusahaan kita itu PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia itu tertera di dalam sertifikat bukan halal ya, tapi syariah. Karena sistem kalau makanan, produk itu baru halal, sertifikat halal gitu. Tapi kalau sistem ya kayak perbankan dan sebagainya itu muamalah ya, itu adalah sertifikat syariah. Dan bukan hanya itu ya, kita juga sudah beberapa kali sebagai perusahaan yang terbaik ya, banyak sekali yang penghargaan yang sudah diterima oleh HNI ya. Jadi perusahaannya terpercaya gitu ya. Kenapa? Masih panas nanti. Oh ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, boleh? Silakan. Baru nanti kita masuk di 10 keunggulan bisnis HNI. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Tadi sudah ada berapa tadi? Ya, ada 5 ya. 5 alasan kenapa kita harus HNI ya. Kenapa saya harus HNI? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya langsung, boleh? Ya. Ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Sebentar. Baik, berikutnya adalah keunggulan bisnis HNI. Keunggulan bisnis HNI ini ada 10 ya. Oke. Keunggulan bisnis HNI. Yang pertama, HNI ini dimiliki oleh 100% Muslim Indonesia. Ya. Kenapa harus Muslim Indonesia? Ada banyak perusahaan-perusahaan yang
dimiliki atau ownernya adalah orang Muslim, tetapi bukan orang Indonesia, gitu ya. Kenapa kita harus Indonesia? Selain Muslim, kita juga harus menjaga dan membela bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Membela bangsa, memihak Indonesia itu berarti sama dengan kita jihad, gitu ya, insya Allah. Jadi perusahaan kita milik. Jadi kalau ditanya HNI itu punya siapa? Punya milik Muslim Indonesia, gitu ya. Jadi insya Allah perusahaan kita itu adalah hasil kerjasama ya orang-orang hebat Muslim Indonesia yang kemudian bersinergi membangun HNI untuk kepentingan kemaslahatan, kemuliaan Islam dan Indonesia, gitu ya. Maka insya Allah hasil-hasil atau keuntungan-keuntungan perusahaan HNI ini pemihakannya adalah pemihakan kepada Muslim, diutamakan ke Muslim Indonesia, bahkan dunia, gitu ya. Yang kedua, keunggulan bisnis HNI adalah HNI ini memiliki dewan syariah, ya. Jadi kita sudah tidak lagi was-was, ya, tidak lagi ragu-ragu karena di perusahaan kita itu sudah ada pengawasnya, dewan secara syariah, secara hukum Islam, ya, secara fikih, secara halal haramnya, halal dan toyibnya sudah ada yang mengawasi, yaitu dewan syariah. Tugasnya apa? Mengawasi, kemudian mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, ya, tentang kesyariahan, ya, networkingnya, ya, aturan-aturannya, kaedah-kaedahnya. Jadi secara syariat Islam itu diawasi oleh Dewan Syariah. Yang ketiga, ini produknya dijamin halal, gitu ya. Jadi 100% halal. Karena produk-produk HNI, ya, selain diawasi oleh oleh orang-orang yang berkompetensi, ya, di bidangnya, ya, bidang produk, bidang kehalalannya, kesyariahannya. Di produknya itu selain mengikuti peraturan di pemerintah, harus lolos BPOM, juga lulus halal dari MUI, ya. Jadi semua produk HNI itu pertama punya BPOM-nya, yang kedua punya halalnya. Nah, itu udah insya Allah. Kemudian ditambah lagi kita itu produk kita selain halal juga toyib, karena produk kita premium, produk kita sangat berkualitas, ya. Itu. Kemudian yang keempat, ya, keunggulan yang keempat, HNI ini memproduksi dan menyediakan dan memasarkan dan mendistribusikan produk-produk yang tidak hanya dijamin halal tadi, tetapi juga berkualitas atau toyib, ya, sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Jadi memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya produk-produk kita itu bukan hanya halal, tetapi produk-produk kita itu toyib, ya, atau berkualitas. Contoh-contohnya misalnya di kopi, ya. Kopi kita punya ada 2 kopi, ya. Ada 7 elemen dan HNI kopi, ya. Dua-duanya ini ada nilai sunnahnya. Ada apanya? Ada habatus saudanya, atau di HC ada habatus sauda dan ada susu kambing. Nah, itu adalah masuk kepada sunnahnya. Jadi bukan hanya halal, toyib, dan mengikuti sunnah. Jadi plus-plus lah, gitu ya, produknya. Kalau misalnya pelayanan itu, ya,
Nah, kemudian yang kelima, HNI ini memiliki success plan yang adil, bahkan sangat adil, ya, dan menguntungkan sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariah Islam, ya. Nah, ini sangat saya rasakan. Kenapa? Karena mungkin kita semuanya sudah merasakan, ya. Karena apa? Kita sudah membeli satu produk saja, ya, satu poin saja misalnya. Kira-kira di HNI ada nggak yang nilainya 1 poin speknya? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya. Paling kecil berapa? 2 ya. 2 poin itu PGH anak ya. PGH anak itu 2 poin. Dan misalnya nih kita belanja cuma PGH anak dalam 1 bulan itu, maka di akhir bulan perusahaan itu menunaikan hak kita yang kita sudah belanjakan itu, ya, sesuai dengan hak kita dari 2 poin itu dan sesuai dengan kepangkatan kita, maka kita dapat yang kita sesuai dengan hak kita. Jadi sangat adil, ya. Jadi success plan-nya itu sangat transparan dan insya Allah ini adil, ya. Jadi tidak ada penalti, tidak ada poin itu hangus dan sebagainya. Nah, ini sangat adil dan ini mungkin saya termasuk yang mengalami, ya, di apa namanya perusahaan-perusahaan multi level lain gitu, ya. Ini pernah saya alami yang kemudian sangat tidak saya rasakan di HNI gitu. Kenapa? Karena dulu itu saya contoh misalnya di apa namanya di sana itu dulu katakan saya itu harus dalam 1 bulan itu misalnya 100 poin. Ternyata di akhir bulan itu saya cuma sampai 90 poin, kurang 10 poin. Nah, ternyata leader saya itu tidak ngasih tahu, tidak menginformasikan bahwa kita itu punya kewajiban 100 poin gitu, ya. Sampai di ganti bulan itu sampai di akhir bulan itu ternyata saya cek kok saya nggak ada bonus 1 rupiah pun gitu, ya. Ternyata di sana itu ya harus sampai kepada target itu tadi 100 poin, ya, 100 poin gitu. Walaupun kurang 1 poin, ya. Kalau di HNI kan sangat luar biasa, ya. Kita kurang, jadi akhir bulan nih katakan kurang 50 poin, leader kita itu udah ngingetin jauh-jauh hari gitu, ya. Ayo Pak, seperti itu kurang dikit lagi gitu, ya. Bahkan ada beberapa leader yang apa namanya mensupportnya gitu, ya. Masya Allah, ada nggak apa namanya, ini luar biasa leader-leader kita. Dan bahkan misalnya sampai di akhir bulan kita cuma kurang, misalnya katakan yang sudah aktif nih, yang sudah menjalankan bisnis kan wajib, ya, memenuhi minimal pembelanjaan pribadinya itu 200 poin misalnya. Misalnya kita di akhir bulan itu kurang 5 poin, ya tetap dihitung sesuai dengan amal perbuatannya gitu, ya. Kalau misalnya cuma 195 poin, ya maka haknya ya sesuai dengan itu gitu. Jadi sangat adil sesuai dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang keenam, ya, bisnis HNI ini dapat diwariskan selama perusahaan masih berdiri dan berlaku di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang apa namanya eksis, berdiri dan aktif, ya, di halamat HNI masih ada. Jadi HNI ini dapat diwariskan, ya. Kita bukan lagi katanya, tetapi sudah banyak bukti, ya. Bahkan leader kita sendiri, ya, almarhum Pak Jenial itu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menempatkan di sisinya, ya, di surganya Allah. Beliau itu orang yang sangat luar biasa dan apa yang beliau dapat di HNI sekarang keluarganya menikmati.
Jadi bukan lagi katanya, kita itu sudah semuanya melihat buktinya gitu ya, bukti nyata real gitu ya. Nah, kalau dulu kan di perusahaan-perusahaan lain kan bisa diwariskan kan belum tahu buktinya. Kalau di HNI sudah banyak buktinya ya, bahkan tidak ada dikurangi sedikit pun haknya gitu ya. Jadi diberikan semuanya. Insya Allah sudah real. Itu 6 dari keunggulan bisnis di HNI. Kemudian saya terlalu cepat nggak ini? Enggak, Pak. Enggak ya, jelas tapi ya. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Kemudian keunggulan berikutnya ya, bisnis HNI itu adalah memberikan peluang keuntungan atau kesuksesan bukan hanya di dunia ya, tetapi juga di akhirat. Kenapa? Karena selain kita diajarkan bagaimana kita bisa sukses bisnis di HNI, juga bisnis kita itu bisnis yang insya Allah akan dibawa sampai ke akhirat. Kenapa? Karena kita PCA itu, P-nya itu kan pakai ya, kemudian C-nya cerita, A-nya ngajak ngapain nih gitu ya, cerita ngapain, pakai produk yang halal, produk yang halalan thayyiban. Kemudian itu jangan sampai kepada kita. Kemudian kewajiban kita adalah menyampaikan kepada orang-orang lain yang kita kenal, yang kita temui. Maka ke saudara-saudara kita sesama muslim, maka apa yang kita sampaikan itu sama halnya kita berdakwah, bersyiar, mensyiarkan produk-produk halal, mengenalkan, mengajak ya orang-orang menggunakan produk halal, dan insya Allah pahalanya sampai kepada akhirat ya. Misalnya ya, ini kan kita mengenalkan produk halal ya, kemudian orang itu kemudian mengamalkan sama dengan kita, mengamalkan apa produk-produk yang kita pakai, kita gunakan, kemudian mereka mengamalkan dengan yang sama, maka mereka itu dapat pahala, dan kita yang menyampaikan insya Allah mendapatkan pahala, tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Insya Allah itu pahala-pahala itu insya Allah kita bawa sebagai pemberat-pemberat ya amal baik kita, dan insya Allah itu benar banget gitu ya. Kenapa? Karena contoh misalnya kita tanya nih pada Bapak Ibu semuanya, mengkonsumsi, memakan, meminum halal itu kira-kira hukumnya apa? Wajib ya, wajib. Wajib ya, mengkonsumsi, memakan, meminum itu wajib. Maka memproduksi produk-produk halal itu fardu ain. Fardu ain ya, memproduksinya fardu ain. Kemudian ya untuk mendistribusikannya baru fardu kifayah. Kita ambil ya peran-peran itu semua ya, perusahaan HNI, perusahaan-perusahaan mitra-mitra HNI yang memproduksi produk halal dan thayyib itu adalah mereka-mereka yang memproduksi, kemudian kita sebagai mitra mengkonsumsi, kemudian kita juga ikut andil di dalam mendistribusikannya. Maka insya Allah kita bukan hanya mendapatkan pahala syiarnya, dakwahnya, tetapi juga mendapatkan, menggugurkan kewajiban-kewajiban muslim lainnya gitu ya. Karena ketika sudah fardu kifayah itu kan ketika ada muslim, misalnya kayak contohnya kita mensolati jenazah gitu kan, ketika sudah ada umat Islam yang lain sudah mengerjakan, maka kewajiban muslim yang ada yang nggak ikut itu sudah gugur gitu ya. Nah ini penting sekali, harus tahu ya,
Kemudian yang kedelapan, ini memberikan keterampilan hidup ya atau life skill ya. Di HNI itu bukan hanya apa namanya suruh mengkonsumsi, bukan ya. Bukan hanya suruh mensyiarkan produk-produk halal, tetapi kita juga dibekali dengan keterampilan ya, keahlian, yaitu apa? Kesehatan tibun nabawi ya. Kedokteran Islam ya, bagaimana kita sebagai dokter Islam gitu ya, menjadi dokter keluarga di dalam menjadi, rumah betul, sendiri ya, dan itu harus kita aplikasikan gitu ya kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan bahkan masyarakat di sekitaran kita, masyarakat yang sangat luas sekali. Dan itu keterampilan hidup itu ya, kita bisa membuat diri kita sehat, menjaga kesehatan diri kita, dan kemudian kita juga mensiarkan, mengajak orang lain supaya hidup sehat. Kemudian bagaimana cara-cara Nabi ya, contoh misalnya sederhananya ya, minum makan itu sambil duduk ya, dan itu zaman sekarang itu banyak sekali yang sudah lupa akan itu ya. Jadi makan ngemil itu bisa sambil jalan, sambil itu nggak duduk ya. Itu secara kesehatan akan sangat terganggu ya organ-organ kita itu. Nah, itu banyak sekali sudah disampaikan oleh para ahli ya. Kan di sini juga ada tim medis ya, Ibu Iva itu kan sangat paham sekali bagaimana kalau kita minum sambil makan dan minum sambil berdiri gitu ya. Nah, itu semuanya adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi. Maka kita juga harus mengamalkan diri kita dulu, baru nanti kita ajari anak-anak kita, keluarga kita ya. Kemudian tetangga kita, sebelah kanan sebelah kiri, satu organisasi kita, satu tempat kerja kita, bahkan di HNI ini semuanya insya Allah sudah mengamalkannya ya, insya Allah mengaplikasikan sunnah-sunnah Nabi ya, dari hal yang kecil saja ya, makan minum itu harus kita aplikasikan ya. Dan di Tibun Nabawi itu bukan hanya bagaimana kita cara meminum herbal ya, cara meminum kopi dan sebagainya, tetapi ada juga diagnosa telapak tangan misalnya, diagnosa wajah, diagnosa selaput mata ya, itu kita ada di Tibun Nabawi. Dan bagi yang sudah mengikuti KHT, kuliah herba Tibun Nabawi, dan sudah mempunyai buku KHT-nya ya, insya Allah bisa dibaca, bisa diamalkan gitu ya, dan insya Allah itu sangat bermanfaat sekali, baik diri kita maupun keluarga kita, bahkan masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi itu keterampilan hidup ya, jadi bukan hanya kita diajari bisnis saja ya, tadi kan bisnisnya dunia dan akhirat, dan juga kita diberikan keterampilan-keterampilan bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan, Nabi kita itu sudah mencontohkan. Jadi contoh yang paling sangat luar biasa itu di bidang apapun itu ya Nabi kita gitu ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita sebagai umatnya bukan hanya kita mau diaku ya, kita mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, tetapi amaliyah-amaliyah makan minum itu juga kan ibadah ya. Kenapa ibadah? Karena kita makan minum, kita niatkan untuk supaya kita ibadah kita kuat ya, supaya badan kita sehat, terjaga imunitasnya, maka kita bisa menjalankan ibadah-ibadah lainnya ya. Misalnya kalau misalnya kita nggak sehat, diambil saja nikmatnya sedikit gitu ya, flu, pilek gitu ya,
Nah, kita kan ibadah nggak enak ya, nggak khusyuk gitu ya. Apalagi hidungnya itu ya keluar cairan gitu ya. Waduh, Masya Allah itu sangat menyiksa banget gitu ya. Padahal itu baru sedikit ya. Maka insya Allah di HNI ini kita dilatih bagaimana kita meminimalisir ya, kita mencegah. Ya, mencegah kan lebih baik daripada mengobati ya. Sama halnya sebelum kita bepergian bawa payung kalau dulu ya. Kalau sekarang bawa jas hujan ya. Apalagi kalau punya mobil mah nggak usah bawa semuanya ya, aman. Itu jadi Iya, payung. jadi Tibun Nabawi itu bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah, maka kita ceritakan apa yang kita amalkan, kita konsumsi itu kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang belum kita kenal, ya. Tentu mereka banyak sekali yang belum tahu, ya. Di Bekasi saja ya, di Bekasi saya tadi baru tadi siang ya, saya baru sampai rumah itu sekitar jam 5-an lah ya, jam 5:30 gitu ya. Itu dari Bekasi Utara sana yang mau arah laut ya, ternyata masih luas ya, masih luas banget ya. Banyak perumahan-perumahan baru, banyak warga-warga yang belum kenal dengan HNI, dan bahkan tadi saya beberapa silaturahim ke tempat-tempat itu ya belum tahu, ada cuma sekedar saya pernah pakai MHS gitu ya. Nah itu, tapi secara keseluruhan HNI belum tahu mereka. HNI itu ya tahunya misalnya beli MHS ya harganya berapa, 45. Jadi yang jual juga nggak canggih gitu ya. Nggak canggih karena nggak dikenalkan dengan harga diskon atau diajak memberikan kartu diskonnya gitu, tapi cuma menjual saja. Nah itu tugas kita mengedukasi, memberikan keterampilan-keterampilan ya di dunia ini dan insya Allah di akhirat nanti. Kemudian yang ke-9, bisnis HNI ini didukung oleh kekuatan integritas manajemen dan administrasi, akunting, dan online system, sehingga memastikan akuntabilitas ya dan aksesibilitasi bagi setiap agen leader yang berbisnis di HNI. Jadi benar-benar bisnis HNI itu didukung oleh kekuatan-kekuatan itu tadi, secara manajemennya, administrasinya, akuntingnya, ya, sistem online-nya, dan insya Allah ini semuanya sangat luar biasa, ya, sangat kita rasakan juga bagaimana mereka itu selalu bekerja keras, ya. Kira-kira pernah nggak HNI telat memberikan bonusnya? Bu Iva pernah? Insya Allah tidak, kecuali ya, bagi yang belum tahu HNI Cash. Justru saya lebih duluan dapat bonus di HNI daripada gajian di ASN, sampai sekarang belum dibayar gajinya. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah, bersyukur sekali ya Bu Iva ya, di HNI. Jadi ya, gaji di tempat lain belum dapat, kita bisa memanfaatkan atau bisa tertolong dengan ada bonus di HNI ya. Jadi paling telat-telatnya perusahaan itu mencairkan bonusnya berupa HNI Cash itu yang saya rasakan 2 hari 3 hari ya, 3 hari lah, bahkan mungkin telat-telatnya 4 hari gitu ya, baru muncul di AVO kita itu HNI Cash gitu. HNI Cash kan bisa kita buat belanja, bisa kita cairkan di BC misalnya, atau di Halalmat yang terdekat. Nah misalnya kita butuh uang gitu ya,
tinggal datang ke BC Business Center atau ke agen center ya, atau ke stokis misalnya. Kalau stokis bisa ke leadernya lah minimal ya Pak ya, Mbak Iva ya, minimal ke leadernya. Kalau leader orang lain kadang-kadang harusnya sih dilayani gitu ya, tapi ya manusiawi lah, ada beberapa yang misalnya nggak kenal gitu kan, lebih baik ke leadernya. Jadi Bu Iva yang bisa melayani leader-leader mitra-mitranya, mencairkan bonusnya gitu ya. Iya, insya Allah secara sistem, secara akuntansi, administrasi ya, pelayanan itu sangat terpercaya ya. Jadi sangat bagus banget lah pokoknya gitu ya. Tidak pernah membayarkan telat gitu ya. Bahkan perusahaan kita ini kan perusahaan swasta ya, perusahaan swasta yang memang secara sistem sendiri, secara ngatur sendiri. Kalau pemerintahan mungkin itu keterlibatan anggaran kan ya, anggaran, jadi ada barangkali telat transfer gitu, jadi Bu Iva belum terima gaji di ASN ya. Tapi alhamdulillah sudah tertolong dengan bonus HNI. Nah ini jadi salah satu keunggulannya itu adalah integritas manajemen ini sangat luar biasa, gitu ya. Jadi manajemen HNI itu selalu berinovasi, selalu memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir yang 10 ya, semangat keislaman, menjadi spirit dan nilai-nilai akhlak serta azas dalam bekerja dan berniaga ya, tentunya di bisnis kita, bisnis network marketing syariah HNI ya. Jadi asas keislaman, kenapa? Keadilan ya, hak dan kewajiban. Nah ini sangat dianjurkan sekali ya. Kenapa? Karena ketika asas Islam yang diterapkan di sebuah perusahaan itu, insya Allah adil, gitu ya, prinsip-prinsipnya. Bahkan kita dicontohkan oleh para pimpinan kita, para leader-leader kita itu, mereka memiliki akhlak yang luar biasa, gitu ya, mempunyai spirit, semangat yang luar biasa untuk membangun dan mengembangkan, mengenalkan, menegakkan keislaman di di bumi ini, gitu ya. Bahkan banyak sekali leader-leader HNI itu bukan hanya bisa menguntungkan dirinya, tapi bagaimana kesuksesan mereka itu bermanfaat buat orang lain, gitu ya. Contohnya banyak sekali ya, leader kita juga almarhum Pak Jenial itu sangat luar biasa, dan leader-leader lain juga ada yang beliau leader HNI, bisnis di HNI, kemudian punya keuntungan bikin sekolahan, bikin pesantren, gitu ya. Itu kan sangat luar biasa. Bahkan secara istiqomah memberikan beasiswa misalnya kepada anak-anak yatim, itu kan masya Allah luar biasa. Jadi kita itu diajarkan di bisnis di HNI itu bukan hanya mendapatkan keuntungan saja, karena di keunggulan poin nomor 7 itu dunia dan akhirat ya. Maka insya Allah semangat keislaman ini, spirit nilai-nilai keislaman ini insya Allah juga bermanfaat buat kita, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi insya Allah ketika Nabi menegakkan atau memberlakukan piagam Madinah itu kan yang aman, yang tentram itu bukan hanya umat Islam, tetapi umat-umat di luar Islam, non Muslim juga aman dan terlindungi. Nah ini mencoba bagaimana kita menerapkan secara sistem keislaman, karena di Islam itu kita sudah diajarkan, dituntun hidup itu baik ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu ya, dari tidur sampai tidur lagi, gitu ya. Sebelum tidur kita disunahkan
sholat sunnah, ya. Kemudian dalam keadaan berwudu, ya. Kemudian apalagi berdoa sebelum kita tidur, ya. Bangun tidur kita baca doa, ya. Kemudian kita toharoh bersih sampai kita melakukan aktivitas ibadah lainnya, bahkan aktivitas yang sifatnya misalnya bekerja itu ketika kita awali dengan niatan ibadah dengan kita Bismillah, ya, karena Allah, itu menjadi ibadah. Jadi para orang tua, para suami itu menjalankan aktivitasnya di tempat kerja itu jangan dianggap bukan lagi ibadah, itu ibadah, ya, ibadah untuk memenuhi nafkah untuk para keluarganya. Jadi insya Allah sampai kita istirahat, pulang ke rumah, makan, minum, itu adalah ibadah kepada Allah, ya. Jadi insya Allah spirit keislaman ini akan bisa menyelamatkan kita, mudah-mudahan juga ini supaya tergugah umat Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia, ya kita sama-sama membangun bersinergi membangun Indonesia ini dengan perekonomian yang sesuai dengan syariah, gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mengalihkan produk kita ke produk-produk milik Muslim, maka yang akan diuntungkan adalah negara dan umat Islam, ya. Jadi negara juga ikut karena kita adalah bagian daripada negaranya. Kemudian umat Islam tentu ketika umat lain, mohon maaf ya, umat lain kemudian punya perusahaan, kemudian misalnya nih dari umat Islam mengajukan proposal, kira-kira ngasihnya berapa? Kecil atau besar? Nah, ada yang tahu? Tentunya pertimbangan agama itu ya kecil banget, gitu ya. Misalnya ada mengajukan proposal ke perusahaan yang ownernya itu bukan orang Islam, gitu ya, untuk membangun masjid, kira-kira berapa itu dikasihnya, ya? Ya, untuk menghormati saja barangkali, ya. Nah, tetapi ketika yang mengajukan proposal untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah itu kepada perusahaan-perusahaan yang milik Muslim, tentu akan mensupportnya. Dan ini HNI ini bertujuan, dan mudah-mudahan ketika umat Islam ini lagi mengajukan proposal sana sini, ya, tinggal butuh berapa, gitu ya, tinggal transfer, ya. Insya Allah sinergi umat Islam kerjasama dengan umat Islam ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kepahaman oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kepahaman, ya. Silahkan barangkali ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, boleh, ya, silakan. Jika saya bisa jawab, saya langsung jawab. Kalau nggak bisa, ya jadi PR saya, gitu. Silakan. Ininya mana nih, hostnya? Saya kembalikan dulu ya ke Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih Pak Syukron. Oke, Uni, nanti tadi link Zoom-nya sudah di-share sebetulnya. Nanti saya share ulang ya. Nanti juga akan di-share di grup. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengisi absen, nanti linknya akan di-share. Jangan lupa untuk di-screenshot dulu, karena nanti di absen akan ada laporannya untuk mengirimkan foto. Terima kasih Pak Syukron, Masya Allah lengkap sekali penjelasannya. Bukan hanya penjelasan kenapa kita harus gabung HNI, tapi dibahas tuntas juga tadi keunggulan dari HNI. Iya, bonus itu Mbak.
Bonus. Diobral ya Pak Iya. Syukron mumpung Pokoknya akhir pekan. apa sih buat ANI saya kasih gitu udah. Oke, mungkin nanti buat Uni Emi, Bu Iva ya yang hadir di sini, Bu Irawati dan ini Bu siapa? Apaan Bu, soalnya nama Zoom-nya tidak ada namanya. Ibu Oke. Lastani. Oke, nanti kalau mau Masya Allah. men-share nih ilmunya yang tadi yang sudah diberikan oleh Pak Syukron, karena ini bermanfaat banget ya untuk nanti ketika kita home sharing bersama para mitra, ini hal yang paling utama yang harus di-share tentunya. Nanti kalau mau mereview lagi, tadi mungkin kecepatan Pak Syukronnya atau kitanya terlalu fokus dengerin Pak Syukron, jadi ada yang ketinggalan sedikit-sedikit, nanti akan di-share ya tentunya siaran ulangnya. Jadi Uni, Bu Iva, dan yang lainnya tidak perlu khawatir jika ada yang tertinggal. Nah, sebelum ditutup ya, ini karena sudah malam, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Atau cukup? Silakan. Nggak ada? Cukup ya? Cukup aja lah. Cukup ya Uni ya. Soalnya yang jelasin Pak dosen pakai slide jadi paham ya Uni ya. Iya. Amin, insyaallah. Bu Iva Ya. ada Bu? Bu Ipa mau udah jago. Cukup. Lah sama-sama belajar. Insyaallah. Iya, iya. Bu Irawati Baik. cukup juga Bu? Membangun jalur satu persatu. Oke. Cukup semua ini kayaknya Oke. Pak. Saya kira Syukron cukup mungkin. ya. Baik. Iya. Ya, mungkin ada 2 menit nih Pak Syukron. Nanti akan kita tutup di pukul 9. Mungkin Pak Syukron ingin menyampaikan kesimpulan ataupun statement closing dari materi yang telah disampaikan pada hari ini. Baik. Silakan Ya. Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah salah satu kewajiban umat Islam itu kan thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan ini bagian daripada menuntut ilmu walaupun kita sama-sama bodoh ya, sama-sama nggak ngerti. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi saya sampaikan itu hanya informasi yang barangkali itulah yang membuat kita kenapa komitmen dan istiqomah di HNI gitu ya. Dan di HNI itu ya itu ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada 5 alasan minimal itu ya. Makanya saya kasih bonus ya. Ada bonusnya itu luar biasa. Dan ini alhamdulillah inilah yang saya rasakan dan inilah yang mungkin kita semua rasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Jadi saya tuh nyesel kenapa nggak dari dulu gitu ya gabung HNI. Di HNI ini sangat luar biasa, bukan hanya manajemennya, leadernya, produknya ya. Itu semuanya sangat bermanfaat buat kita semuanya. Maka jangan sia-siakan manfaat dan yang lainnya itu cuma sampai kepada kita ya. Tetapi bagaimana manfaat yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu kita share kepada orang lain ke lebih banyak lagi, ke seluas-luasnya gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan manfaat itu mendapatkan kita juga sampai kepada kita pahalanya. Maka di HNI itu bukan hanya itu jadi syiar pahala syiar dakwah HNI itu sampai kepada semuanya ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Barangkali saya dari awal sampai akhir banyak ngomong, banyak salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di acara dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Iva udah ngantuk nih kayaknya. Kopinya udah habis kayaknya Pak Syukron, jadi udah mulai meremelek. Saya kopinya ketinggalan di rumah. Jangan lupa nih besok juga mau launching kopi terbaru ya Uni, Bu Iva. Nah, Uni udah tahu Put. Ya, udah ngicipin yang Uni. premium, isinya 10. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ngerasain ya nikmatnya kopi terbaru dari HNI. Amin. Amin. Kalau dikasih gratis sama Putri ya. Nanti kita ngajuin ya ke BC Cikarang 3 biar dijadiin promo ya Uni ya. Ya boleh sih. Oke deh. Masya Allah seru banget hari ini walaupun hanya 4 orang, berlima sama saya dan berenam sama Pak Syukron, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun semangat dari Bapak Ibu untuk selalu menuntut ilmu, tentunya mengupgrade skill, ya betul ya Pak Syukron ya, mengupgrade skill, mengupgrade knowledge. Iya, betul banget. Apalagi terkait dengan bisnis HNI yang bukan hanya bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Insya Allah. Oke. Mungkin karena sudah larut malam, sudah jam 9. Ya, terima kasih tentunya buat Uni, Bu Iva, Bu Irawati. Tentunya juga Pak Syukron, terima kasih walaupun banyak kendala tapi bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi di acara kali ini. Oke, sampai bertemu di acara berikutnya. Ini semuanya ikut KHT kayaknya di hari Rabu KHT dan di hari Jumat pekan depan. Oke, sehat-sehat ya Uni, Bu Iva, Bu Ira, Pak Syukron. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Amin, terima kasih. Iya, sama-sama. Kebetulan saya baru habis bebas isolasi mandiri hari ini. Alhamdulillah. Kenapa Bu Iva? Positif terus. Sabar ya. Positif dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Ternyata enggak seperti yang kita yang diberitakan begitu. Mudah-mudahan habis temu kangen sama Uni jadi negatif ya Bu Iva ya. Amin ya. Aduh. Amin. Saya izin duluan ya. Ya. Pak Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja ya dari